Ini abal-abal, tolong ya kalian kasih tau emak kalian, kasih tau tetangga kalian, kasih tau teman-teman kalian, jangan pernah pakai produk ini. Dr. Richard Lee. Miss Mary Riana. Ketemu lagi di Masih di tempat tempat yang sama. Iya, dan masih tetap sama, selalu saya tergagal fokus dengan fashionnya. Oh iya ya. Kayak aku inget banget pertama kali waktu itu ketemu sama Dr. Richard dan kita podcast, aku selalu ngomentarin fashionnya. Bajunya, You have a ya. sense of fashion yang sangat berbeda dan unik. Terima kasih. Selalu shining and glowing. Terima kasih. Ciri khas ya. Seperti jawaban saya sama seperti 2 tahun yang lalu, menutupi kekurangan. Bisa aja. Ya, tapi time flies. Terakhir kali itu Dr. Richard kesini 2 tahun hampir 2 tahun. 2 tahun yang lalu Hampir ya. 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun itu banyak hal yang terjadi. Banyak banget. Masalahnya. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang dialami. Sebelum nanti kita masuk ke beberapa pertanyaan. Jadi kalau sekarang di Friends of Mary Riana ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Oke. Tapi terakhir nanti Dr. Richard bisa menanyakan 1 pertanyaan ke saya apapun juga. Oke, Gitu, siap. oke. Nah, jadi pertanyaan pertama saya. 2 tahun itu waktu yang singkat sebenarnya, tapi banyak hal yang terjadi. Apa yang berbeda dari Dr. Richard Lee sebelum 2 tahun yang lalu dengan sekarang, dan apa yang sama? Apa yang berbeda dan apa yang sama? Actually saya masih Dr. Richard Lee yang sama ya. Nggak ada yang berubah sih menurut saya secara signifikan. Ada yang beberapa yang berubah itu karena belajar sesuatu lah di selama 2 tahun ini. Kan banyak masalah itu merubah kita menjadi ya sedikit lentur ya kita jadinya ya. Tapi yang jelas masih Dr. Richard Lee yang ceria, masih yang nggak bisa diem sih, masih yang nggak bisa. Aku tuh nggak bisa kan disuruh diem. Kalau lihat sesuatu hal yang salah tuh pasti protes, kritis banget kayak gitu. Jadi kayak ngelihat sesuatu tuh nggak bisa nggak bisa ya udah let it flow aja, biarin aja kayak gitu punya. Aku bukan orang yang seperti itu sih. Jadi kayak menghentikan mulutku tuh sulit banget. Apalagi kalau misalnya aku sudah ngelihat sesuatu itu salah. Oke. Ya, tapi yang berbeda adalah Itu agak jadi sedikit, masih tetap sama. Masih tetap sama. Oke. Nggak bisa hilang memang kayak karakter dasar itu. kan saya kan juga bikin podcast ya, karena kan ngikutin perkembangan tren kan. Podcast saya juga berbedanya itu dibandingkan dengan tempat lain. Jadi kalau misalnya Miss Mary kan menggali motivasi ya, supaya bisa kasih inspirasi ke orang lain. Kalau Deddy Kobisher kan ngobrol aja kan. Kalau misalnya Denny Sumargo kan curhat ya, lebih ke curhat ya. Kalau ke saya nontonnya yang didapat itu adalah kritisinya. Jadi kayak kita mengkritisi orang tersebut kayak gitu punya. Jadi kayak menggali terus dikritisi kayak gitu punya, dikasih pertanyaan yang dalam. Ya kayak memang habit saya kayak gitu, nggak bisa dicegah. Mau dipindahin ke kloter manapun juga sama. Iya, mau apapun juga yang menimpa, walaupun waktu itu sempat ditahan, diangkat, dijebloskan ke penjara, dituntut, apapun itu tetap tidak bisa mengubah Dr. Richard Lee yang sesungguhnya. Secara basic enggak, tapi kan berubah menjadi lebih kalem, iya. Nggak segalak yang dulu. Oh, dulu galak. Galak banget. Aku tuh nggak ya, kemarin kan di BAP kan, setahun yang lalu kan di BAP oleh polisi ya. Reviewku dipermasalahin ya. Terus polisinya bilang, Dr. Richard masih ingat video ini? Videoku sendiri kan, masa aku lupa kan? Nonton lagi ya. Begitu nonton, gila sadis banget mulutku. Galak dalam arti galak banget. Ucapan dan komentarnya mungkin pedas gitu ya? Pedas banget. Pada waktu itu apa yang aku sampaikan tuh tidak salah, benar kan? Misalnya, ini abal-abal. Tolong ya kalian kasih tau emak kalian, kasih tau tetangga kalian, kasih tau teman-teman kalian, jangan pernah pakai produk ini. Sebenarnya kan bisa pakai cara yang lebih halus ya kayak gitu ya. Ini nggak Bepom ya, jadi kita harus tahu ya bagaimana kayak gitu punya. Tapi kan dulu tuh benar-benar kayak keras banget kritisiku kayak gitu punya kan. Nah dalam 2 tahun ini aku memperbaikin itu. Jadi kayak lebih soft, lebih santun, lebih ada caranya gitu. Oke, jadi Dr. Richard Lee-nya masih sama, pemikirannya masih sama, membenarkan yang salahnya masih sama, hanya yang berbeda sekarang cara penyampaiannya itu bisa lebih
lebih pada tempatnya lah, gitu. Seperti itulah. Mungkin karena dulu kan nggak begitu dikenal orang, jadi kan ngomong lebih bebas. Masa sih dulu justru sangat dikenal loh. Masih ngerintis kan. Tapi kan kalau sekarang ini salah ngomong itu benar-benar penting banget ya, terutama kayak saya ya sekarang posisi seperti sekarang ya. Jadi lebih hati-hati ngomong. Terus perubahannya juga sekarang nggak senaif dulu. Kalau kayak dulu itu benar-benar trust people banget. Jadi kayak mempercayain manusia banget kayak gitu. Kalau sekarang saya lagi kena trust ICU kali ya. Jadi kayak nggak begitu percaya dengan orang lagi, sudah mulai kayak gitu. Karena sering selama 2 tahun ini kan paling sering tuh dibohongi ya. Dibohongi bahkan oleh orang yang dibohongin terus. Enggak, dibohongin oleh beberapa orang yang saya percaya, dibohongin oleh musuh-musuh saya. Karena kan kita tuh, mungkin karena saya orang daerah ya, jadi kan kita tuh berpikir selalu positif. Ya. Istri saya juga orangnya positif banget. Ya. Jadi saya tuh berusaha positif setiap kali ya gitu, tapi selalu dibohongin. Contohnya waktu kita ketemu, nanti dia bawa pengacara kayak gitu punya. Tadinya pikir mau ketemu konten kayak gitu kan, taunya bawa pengacara. Tadinya pikir nyerahin handphone kayak gitu kan untuk mempercepat kasus. Tapi ternyata handphonenya diambil selamanya gitu kan. Jadi kayak ditipu terus-terusan. Padahal kita kan berpikirnya positif kayak gitu. Nah, di sini saya baru belajar bahwa dunia itu nggak bisa senaif ini ya kita berpikir ya. Jadi kita tuh harus lebih pintar, lebih cerdas. Karena orang lain itu belum tentu baik. Apalagi di zaman sekarang. Iya, tidak mudah memang untuk hidup di zaman sekarang ya. Karena ya itulah, kita kan ya of course tidak ada manusia yang sempurna. Apa sih jadi susah untuk mengomentari, karena kalau gara-gara Dr. Richard Lee ngomong kayak gini saya jadi takut salah ngomong nih. Nanti apapun yang saya ngomong di sini nanti ini lagi dipotong-potong. Nggak, tapi ada satu yang belajar itu yang unik ya. Mungkin saya tanya dengan Miss Mary kayak gini. Kalau kita belajar lebih enak ada di daerah dengan ada di kota besar. Yang mana yang lebih enak? Dua-duanya itu punya positif negatifnya semua. Kalau di daerah kita ngeliat ya, ilmu positifnya itu banyak banget. Kebersamaannya, gotong royongnya, saling percayanya. Tapi karena masalahnya itu tidak kompleks, sehingga siswanya atau produknya itu kalah dengan yang di kota. Yang di kota ini lebih kompleks. Contohnya penipuannya tinggi, perampokannya tinggi, kan jadi lebih berhati-hati dong jadinya kan. Akhirnya manusianya jadi lebih bagus. Tapi sosialnya menjadi renggang, nggak seperti yang di desa punya. Iya, betul. Kan kalau kita di desa kan tetangga kenal, ini kenal ya. Kalau di kita jangankan itu, teman sekelas, beda kelas aja sudah kita nggak tahu kan. Iya. Ya kan. Nah, ini kan perbedaan yang punya positif negatif yang berbeda. Tapi ketika ada salah satu yang menyeberang, maka ini menjadi unik. Betul, karena ya beda dunia, beda tempat, beda cara. Tapi saya setuju sih, seperti kayak Dr. Richard bilang kan, maksudnya sometimes walaupun saya juga termasuk orang yang positive thinking ya, dalam arti lebih tepatnya optimis sebenarnya. Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi bisa melihat yang baik apapun keadaannya. Tapi saya juga selalu bilang bahwa positive thinking itu bukan berarti selamanya di hidup kita harus positive thinking terus. Sometimes kita juga harus realistis dalam arti berprasangka, mengantisipasi rintangan. Jadi kalau ini ibarat analogi yang selalu dibilang gitu kan, kalau misalnya kita lagi jalan terus tiba-tiba di jalan depan kita ada gang gelap, kita lagi malam-malam perempuan sendirian, terus di ujung kita ngeliat ada orang lagi pegang parang di gang itu, ya masa sih kita berpikir wah tenang aja, aman, dijagain aman. Dijagain orang aman, jaga pengamparan tuh jagain kita. Ya enggak kan, kita kalau ada alternatif lain yang jalan yang lebih terang, lebih rame, lebih banyak orang, ya kita harus bisa memilih hal itu gitu. Jadi dan itu saya, dua tahun itu saya belajar itu. Banyak banget belajar tentang itu sebenarnya. Kebijaksanaan untuk bisa memilih cara berpikir kita dan sudut pandang kita terhadap orang-orang ya. Oke. Wow, amazing ya. Cuma saya salut dengan Dr. Richard. Berarti sekarang masih tinggal di Palembang atau udah balik ke Jakarta? Anak istri saya masih di Palembang, jadi saya harus pulang. Oh, jadi ini bolak-balik dong? Bolak-balik, selalu bolak-balik karena kan job banyak di sini, Caka TV juga di sini, collab-collab juga di Jakarta. Jadi banyak Jakarta tapi tetap balik ke Palembang. Karena sebenarnya kalau disuruh pilih ya, enak tinggal di Palembang atau enak di Jakarta? Oh, enak di Palembang. Oh ya, kenapa? Di daerah itu lebih ada keluarga.
Di Jakarta itu kita nggak punya life loh sebenarnya. Pergi pagi, pulang malam. Kita itu hampir ketemu dengan anak kita itu benar-benar kita bisa hitung. Dan ketemu dengan anak kita itu juga nggak berkualitas seperti di Palembang ya. Kalau di Palembang, percayalah jam 5 sore itu pasti ada di rumah. Dan pasti makan dengan istri, dengan anak-anak. Sabtu Minggu tuh pasti ketemu dengan mereka, pasti nonton, pasti main, pasti bisa olahraga, pasti bisa futsal. Di Jakarta, wah itu sulit banget. Pulang jam 11 aja sudah syukur. Karena mungkin very fast pace ya, karena mungkin semuanya bergerak begitu cepat, jadi menjadi sebuah tuntutan untuk terus bekerja. Nah iya itu, jadi kalau ditanya suka di mana ya, kalau mau cari duit memang harus di Jakarta. Tapi kalau pengen menikmatin hidup sebenarnya lebih enak di daerah sih. Lebih nyaman, lebih enak, lebih enjoy. Oke. Berarti kalau ada yang bilang ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, setuju. Iya, macetnya juga kejam. Oke. Tapi thank you loh. Berarti ini khusus datang dari Palembang untuk hadir di sini untuk sharing. Kebetulan ada beberapa podcast yang memang digabungin jadi satu. Thank you so much. Sama-sama. Thank you.